sejarah berdirinya SPS Tunas Bangsa Papringan ini berdiri sejak tahun 2009, bulannya bulan Juni. Awal mulanya kita masuk 1 kali dalam seminggu, itu pun masuk sore Mas, karena kita belum punya gedung. Kita dulu sekolahnya menumpang di TK Tunas Gading, yang kebetulan TK Tunas Gading juga milik PKK, karena SPS kita juga di bawah bimbingan atau naungan PKK Papringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harul Raji, asal saya dari Lima, Nusa Tenggara Barat, dan di sini saya kebetulan di unit 302 dan dipercayai di bagian pendidikan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Rian Gunawan, asal dari unit 302. Kebetulan saya melakukan kegiatan KKM di PAUD Tunas Bangsa Papringan dari Universitas Islam Indonesia. Dan kami lebih berfokus ke pendidikan usia dini, yaitu di salah satu PAUD yang ada di daerah Papringan, yaitu di PAUD Tunas Bangsa Papringan. Dan tema kita untuk observasi kita ini yaitu ada kebudayaan dan juga kebersihan untuk anak di usia dini. Tujuan kami untuk yang pertama yang budaya tujuannya kita untuk memperkenalkan terhadap anak di usia dini bagaimana pentingnya, kayak misalnya program kita kayak tari, kayak permainan gamelan, dan juga pakaian dan sebagainya yang mungkin penting buat mereka memperkenalkan itu di usia dini. Yang kedua, untuk kebersihannya mungkin kita akan memperkenalkan seperti kayak bagaimana cara mencuci tangan dan juga bagaimana memotong kuku, ramas rambut, dan juga penting buat itu untuk mereka tahu dari usia dininya, apalagi dengan kondisi yang sekarang penting sekali untuk di pandemi COVID-19 ini. Ya, penting sekali untuk kita mengingatkan untuk anak usia dini
tentang kebersihan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Farul Roji dari KKN UI Unit 302, dan sekarang saya lagi bersama Ibu Eri, salah satu pendidik dari PAUD Tunas Bangsa. Langsung saja ke pertanyaannya. Kita akan menanyakan bagaimana sih tanggapan dari Ibu Eri tersendiri terkait dengan video yang kami buat itu. Ya. Terima kasih waktunya, terima kasih kepercayaan pada Mas dan Mbak untuk tugas KKN dari UII. Terima kasih sekali SPS Tunas Bangsa yang dipilih dan dipercaya untuk melengkapi tugas-tugas Mbak dan Mas-mas sekalian. Tanggapan untuk video tadi sudah cukup bagus, dan sudah di situ sudah termasuk ada budayanya, karena PAUD SPS Tunas Bangsa berbasis budaya. Kita mulai beberapa ini dapat tanggapan dari dinas, karena di PAUD Tunas Bangsa sendiri di situ ada kelengkapan perangkat gambaran, ada lumbungnya. Biasanya lumbung itu juga dipakai ibu-ibu PKK untuk mendaur ulang bahan-bahan yang sudah tidak terpakai untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, mungkin untuk tadi kan Bu Erinya sempat menyinggung tentang lumbung. Ya. Ya, mungkin nggak semua orang tahu lumbung itu apa. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, lumbung ini sudah ada yang mengelola. Biasanya ibu-ibu yang ada waktu luang bisa belajar di situ. Mungkin dari barang-barang bekas, mungkin bisa dari bungkus-bungkus minuman itu, botol-botol minuman. Oh, lumbung itu kayak wadah, kayak tempat gitu ya. Dulu sempat ibu-ibunya itu karena banyak orang tua yang menunggu di situ, ibu-ibunya dikasih pelatihan. Itu dulu itu ada dulu bikin bros itu dari koran bekas pernah juga dulu dia ibunya. Karena terus kesibukan mereka, karena kebanyakan memang di PAUD kita itu banyak yang bekerja, ibu-ibunya. Terus cuma berapa tahun terus berhenti, tidak ada kelanjutannya gitu. Mungkin juga untuk harapan dari ibu dengan video ini ya mungkin bisa terekspos kayak mana saja lah, kan sekarang juga nanti kan tujuan kita buat video juga, kita ada langsung dibuat masukin kayak YouTube juga. Gitu. Dan nanti juga bisa ditonton oleh banyak orang di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Tentang materi boleh ya berarti? Iya. Oh ya. Ya biasanya di hari Senin kita
khususkan untuk tema budaya itu kan, terus gambar sama tari itu. Terus nanti yang kita ada ciri khas kalau yang minggu kedua itu kita ada cooking class. Nah, cooking class ini biasanya disukai anak-anak. Biasanya kalau besok ada minggu kelas itu banyak anak-anak yang berangkat. Ya kita cukup lumayan komplit, kita peralatannya di PAUD itu cukup, yang untuk masak itu cukup komplit untuk perlengkapan masak cooking class di SPS Tunabasa. Terus kita kalau minggu terakhir Jumat kita mengadakan jalan-jalan mengenal lingkungan dengan lingkungan sekitar. Itu kebetulan di sebelah timur ini ada sawah, ada sungai. Kita bisa mengenalkan pada anak-anak tentang lingkungan sekolah. Itu ada kolam, ada sawah, ada sungai, begitu. Biasanya seperti itu. Terus kadang kita jalan-jalan ke TK lain. Biasanya begitu. Kita menyambangi ke TK-TK yang lain. Biasanya seperti itu. Terus nanti biasanya kita juga mencari lapangan yang luas, biasanya bermain di situ. Dan juga kedepannya itu apa sih harapan yang belum tersampaikan dari PAUD Tunas Bangsa itu, ataupun yang belum terrealisasikan dari PAUD Tunas Bangsa ini, mungkin harapannya dari entah dari pemerintah ataupun dari pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu. Harapannya dari pemerintah, semoga kita dapat dukungan untuk mempunyai gedung sendiri, karena gedungnya kita masih numpang. Jadi kita tidak bisa bebas berkreasi sebenarnya kalau gedungnya numpang. Kalau untuk acara lain kita harus membongkar, besok paginya kita harus mengeset kembali, memang capek kader-kadernya. Apalagi kalau setiap Rabu ketiga kita ada posyandu. Posyandu otomatis kan kotor sekali, paginya untuk sekolah. Itu yang bikin capek. Kita yang belum harapannya yang belum dapat dengan ya gedung sendiri. Padahal PAUD-nya sudah berdiri hampir 10 tahun lebih. Kita sejak 2009 kita belum punya gedung sendiri. Terus dengan harapannya di masa pandemi ini, harapan saya kesadaran dari orang tua, karena dianggap PAUD itu, PAUD itu beda dengan TK. Kalau TK itu mungkin orang tua agak maksudnya ke TK ya, asalnya besok ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau PAUD itu, kalau di masa pandemi ini orang tua kurang memperhatikan PAUD gitu. Jadi ini kita susah mencari murid baru karena di masa pandemi ini, karena kesadaran orang tua belum disadari oleh orang tua di PAUD-PAUD yang lain. Mungkin juga kendalanya seperti itu gitu. Apa sih pentingnya PAUD itu untuk pendidikan usia dini, dan juga kebanyakan kan anak-anak sekarang maupun anak-anak yang pokoknya yang zaman dulu juga kan belum ada juga yang belum ada PAUD. Tapi kan PAUD kan baru ada sekitar baru-baru ini kali ya Bu ya. 10 tahun. Baru 10 tahun ya. 10 tahun. Baru 10 tahun. Apa sih pentingnya PAUD itu buat anak-anak? Ya, saya rasa PAUD itu penting ya. Soalnya daripada anak-anak bermain tidak jelas kemana. Terus kalau itu PAUD itu memang padat ya, anak bermain bisa belajar di situ, bisa mengenal lingkungan, bisa mengenal satu sama lain, diajari kemandirian seperti itu. Mungkin itu aja sih dari testimoni dan juga harapan dari ibunya terkait dengan PAUD Tunas Bangsa ini, harapan untuk pemerintah dan juga untuk seluruh PAUD yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Ya, sekian dari kami, saya Oji dan juga Bu Eri. Ya, kita ketemu di video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari. Saya di sini sebagai kepala lembaga di SPS Tunas Bangsa Papringan, dan saya juga sebagai pendiri SPS ini pada tahun 2009.
Saya sangat senang sekali dengan adanya video yang dibuat oleh mahasiswa KKN UII, karena nanti akan menjadikan video ini sebagai penggugah semangat bagi ibu-ibu yang menjadi guru di sini, dan juga bisa mengajak kepada masyarakat bahwa ternyata SPS Tunas Bangsa Papringan itu sudah kita sekarang ini sudah bisa mengikuti perkembangan yang PAUD pada umumnya sekarang ini. Nah, harapan saya dengan adanya PAUD di sini, karena kalau tidak dari kita yang membimbing anak-anak usia dini, siapa lagi yang akan memperhatikan warga di sekitar kita. Dengan harapan semoga anak-anak yang di wilayah kami ini semua bisa masuk ke jenjang pendidikan yang paling dini sekali, yaitu PAUD, di mana di PAUD itu kan sebagai jenjang dasar ya, supaya anak-anak bisa mengikuti pendidikan dasar, dan nantinya setelah anak-anak usia TK nanti sudah bisa dilepas. Jadi kalau zaman dulu di TK itu ibu-ibunya ikut sekolah gitu, tapi dengan adanya PAUD sekarang ini anak yang belajar atau melanjutkan ke TK sudah bisa dilepas oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya hanya mengantar, bisa pulang sambil masak, mencuci dan sebagainya, atau kerja, nanti waktunya pulang dia jemput. Dengan harapan semoga PAUD atau semoga SPS Tunas Bangsa Papringan semakin jaya, semakin diakui oleh masyarakat di sekitarnya dan di desa Catur Tunggal pada khususnya, agar PAUD ini semakin berkembang. Dan harapan kami dari pemerintah Desa Catur Tunggal bisa memperhatikan guru-guru kami yang belum mengikuti Diksar, agar kedepannya guru-guru yang belum Diksar bisa diikutkan dalam pelatihan-pelatihan dasar, karena kalau tidak dibiayai oleh pemerintah desa, bayarnya sekarang itu sekitar 500.000, guru-guru kami merasa keberatan. Kemudian setelah 11 tahun kami mengelola SPS Tunas Bangsa ini, alhamdulillah di bulan Agustus 2020 NPSN kami telah turun dan nanti akan dilanjutkan ke Dapodik. Nah, setelah kita mengikuti Dapodik, semoga kita bisa mengajukan proposal untuk mendapatkan BOP, karena selama ini kita belum pernah mendapatkan BOP, padahal kita sudah 11 tahun berdiri. Semoga dengan adanya Dapodik dan di tahun ini juga semoga kita bisa meraih BOP, yang mana dengan adanya BOP nanti kita bisa lebih memajukan acara pendidikan di SPS Tunas Bangsa.